kami mengenal sang kehendak itu dan sang firman itu, sang anak itu. Dan nama sang anak itu sudah terbukti ada di dalam nama anak itu, yaitu Yesus, ada mukjizat. Dan mukjizatnya itu nyata. Nah sekarang aku tanya, di dalam nama Tuhanmu ada apanya? Udah berapa muslim ku tanya, kabur. Nggak mau jawab. Suaramu nggak ada. Udahlah, tak mute aja. Yang mau ngomong sama Munir silakan. Ya, si Munir sudah nggak bisa menceritakan keberadaan Allahnya. Kita tunggu. Domba. Jadi umat Islam ini aku juga lucu. Untuk menyatakan kebenaran agamanya, dia menyalahkan agama lain. Tapi tidak pernah menerangkan agamanya. Jika agamanya ditanya, kalang kabut. Kau panggil dulu Munir, yang gurumu siapa gitu. Kamu kenal Romli kan? Ada pertanyaan tentang Islam di situ, dia gak bisa jawab, diam. Dia harus menggunakan 15 ilmu. Tak suruh masuk Syiah, masuk aja Pak Kazum Syiah. Anda enak di sini, dilaikin kok. Ya alasannya gak enak di sini aja di WA. Apain di WA? Tak tanya itu lagi. Bagaimana umat Islam bisa menyatakan bahwa Allah itu ada? Ya imani aja. Apa bedanya dengan agama-agama lain? Imani aja. Kalau orang Kristen sudah percaya, karena mukjizat itu ada. Dan mukjizat itu pasti dari Tuhan. Itu. Tapi kalau kau mau murtad aja, terserah kau lah. Kalau enggak apa-apa. Oh, nanti tak kasih pertanyaan yang nggak mungkin kau jawab. Ya benar ya. Yuk yang lain, Erben, mainkan. Kalau Allah itu kan nama kan, mau berkuasa atau enggak kan nama, yang penting nama toh. Nah, kalau Tuhan kan kita tahu berkuasa kan. Bagaimana mungkin Allah itu nama? Namanya berubah-ubah. Ya makanya Ilah, Allah. Menurut saya nama itu di mana-mana ya. Contoh saya di ini namanya tetap itu. Saya di Sumatera namanya itu. Waktu kuliah namanya itu. Nggak diubah-ubah. Kan ada istilahnya, Bung Erben. Apa arti sebuah nama? Kolok-kolok lah itu. Betul. Mendingan dibilang Tuhan daripada bukan nama berubah. Jadi Allah itu bisa nggak dipanggil lah? Panggilannya lah. Allah itu bisa dipanggil dengan lah. Kayak Ben. Apakah Allah bisa dipanggil itu? Itulah dia. Lah, kemana lah? Kan mungkin. Lah, kemana Allah? Lah, kemana berkatnya? Jadi nama Allah itu bisa disingkat ilah, Allah. Tapi Islam nggak berani kalau kita tanya, benar nggak nama Allah mau bisa kepanggil lah? Karena di Al-Quran ada kata-kata Allah yang merujuk pada Allah. Berarti bisa dipanggil lah. Boleh nggak? Kebakaran jenggot dia. Tapi tentang Allah itu sudah dipukul habis sama Taurat lah. Ya, tiada Allah lain. Allah. Ya. Akulah Tuhan Allahmu, tidak ada Allah lain di hadapan. Allahnya siapa ya? Allah. Yang pakai Allah siapa? Inilah umat Islam. Kalau lihat tunjukkan satu ayat itu tentang 10 hukum Taurat, kencing-kencing. Dibilang kurang ajar. Akulah Tuhan Allahmu, tidak ada Allah lain. Allah lain kan? Allah. Jadi kalau ngomong-ngomong Allah, makanya mereka balas lagi. Tidak ada Tuhan selain Allah.
Nah, Mereka berarti cuma tahu balas-balasan gitu kan. iya, berarti itu membuktikan apa yang difirmankan Tuhan itu benar. Gitu loh. Bahwa Tuhan menyatakan dia Tuhan Allah, tapi ada Allah lain mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Kalau Munir Kalau- mah lewat sama gua, cari yang lebih tinggi lah. Nggak nyambung ngomongnya. Loh, memang mereka harus gak boleh nyambung lah. Kalau mereka nyambung murtad lah hukumnya. Memang Karena udah mereka nggak ada sanad kan sebenarnya ke Alkitab tuh nggak ada sanad. berarti itu wah, apa itu udah SOP-nya itu ya. Iya, kalau mereka cerdas pasti mereka murtad. Betul. Contoh yang aku katakan kemarin, kalau kau nggak murtad, kau hidup dalam kebingungan. Tapi kalau kau murtad, kau tidak akan bingung. Tuh, Maka kata Buya Syakur, jangan takut murtad. iya. Jangan takut murtad. Kalau kamu bingung, murtad sudah. Iya, nggak masuk akal ya. Kan bingung. Masa ada kayak gini kan bingung. Udah murtad aja. Iya. Jadi udah hilang bingungnya. Mereka itu seperti menegakkan benang basah. Kalau saya bilang, nggak ada dasar yang kokoh. Mereka aja makanya disuruh hanya membaca doang. Kalau mengerti arti mah nggak perlu. Nggak ada yang ngerti. Nggak ada. Ya kan dibilang nggak perlu ada nggak di situ. Oh, melakukan gitu kan. Kalau melakukan gitu, tapi dia tidak mengerti apa yang dia lakukan. Wah, itu yang tertulis begitu gitu. Jadi otaknya nggak perlu mengerti, tapi lakukan aja gitu. Kan perintah. Benar atau enggaknya? Kalau memang nggak di Islam gitu lah. Perintah, maknanya nggak ada. Coba apa yang ada maknanya? Kurban nggak ada maknanya. Ya kurban aja. Buat apa kurban? Ya buat bersedekah. Puasa kau, buat apa puasa? Ya supaya menunjukkan aku ini taat. Bukan itu tak. Taat apa? Iya disuruh Allah perintah puasa ya aku puasa. Just it, nggak ada apa-apa. Contoh kayak aku memerintahkan anak aku beli rokok dulu. Dibelikan. Ada mana ya? Nggak ada. Perintahnya. Racun deh ya. Iya nggak ada. Makna dari yang diperintahkan Tuhan itu nggak ada. Ya hanya sekedar perintah aja. Kalau kau taat sama aku, tak kasih pahala. Makna di dalamnya nggak ada. Adakah sunat ada maknanya mereka? Tidak ada. Hanya apa? Mengikuti milah Ibrahim. Yang memang milah Ibrahim itu nggak tahu sunat apa tidak. Nggak ada. Dijelaskan dalam Quran. Hanya klaim aja. Klaimnya dapatnya dari Alkitab. Oh Abraham itu gini ya. Oh sama ya. Oh sunat ya. Bisa dikatakan menyontek tapi nggak tahu yang dicontek ya. Iya. Nggak ada maknanya. Contek aja. Kayak ulangan loh kan. Kayak ulangan lah. Ulangan matematika. Dicontek aja. Kalau dia suruh maknanya nggak tahu. Ini tambah ini sekian. Kata aku dari sebelah sekian ya sudah sekian. Prosesnya nggak tahu. Jadi ya itu. Tetap dalam kebingungan. Makanya kalau kalian bikin tetap bingung. Ya sudah Islam aja. Tapi kalau kalian nggak mau bingung. Murtad cepat-cepat. Biar nggak bingung. Supaya nggak kehilangan sanadnya dihubung-hubungkan. Abraham lah bikin Ka'bah gitu, rumah Allah gitu. Emang Kanaan sampai Ka'bah itu dekat. Lalu Al-Aqsa gitu kan, ada di Yerusalem gitu. Singgahnya Muhammad sebelum ke Sidratul Muntaha gitu. Biar dikait-kait, dijahit-jahit sama dia. Biar nyambung. Taunya nggak nyambung-nyambung. Meninggalkan 1001 pertanyaan. Sebenarnya Ka'bah itu buatan Adam atau buatan Ibrahim? Bingung juga gitu. Dulu buatan Adam dulu. Allah. Rumah pertamanya Adam itu Ka'bah katanya. Makanya kan udah pernah kita tanya itu Pak kalau Ka'bah itu buatannya Adam tingginya 30 meter, kok pendek kali. Iya. Lalu kan dibilang juga yang bikin Ka'bah itu si Ibrahim.
sama si Ismail, ya kan? Kan ada waktu itu domba pernah kan ngomongin tentang bahwa rumah itu dijadikan tempat menyembah gitu kan? Makamnya Ibrahim. Iya. Tapi yang buat Adam yang tingginya 27 meter itu. Iya, tapi Ka'bahnya aja nggak ada segitu tingginya. Kemarin si Iwan W kepanasan. Lari dia. Enggak, kemarin si Iwan W kemarin kepanasan kok jadi ranjang itu kok diterus-teruskan ya? Padahal ranjangnya kan dipikir dia orangnya. Hasta dapat 9 hasta langsung dicopas. Enggak dibaca. Gitu? Lebarnya 2 meter. Panjangnya 4 meter. Ya. Nah, itu. Terus gimana itu nggak aku dengar lagi? Kabur dia Akhirnya. Ada kok di channelku udah ku upload. Kalau Adam itu tingginya hampir 30 meter. Tapi dia nggak percaya ini. Jadi aku tonton itu tentang jadi Adam. Bahan lelucon lah itu. Tentang malaikat itu kan. Nah, udah dia nolak ya, aku matikan lah anunya, share screen buat apa? Oh, berarti hadis ini kalau tolaknya. Mana Qurannya? Enggak hadis ini. Menantang udah matikan aja. Jadi karena dia nggak nerima tuh. Lagi ada. Memang dia nggak tahu kisahnya, nggak tahu dia kisahnya. Kalau dia tahu kisahnya yang kuceritakan benar. Contoh siapa yang pernah kuceritakan benar kayak gitu. Tapi disempurnakan bukan gitu bro. Yang pertama itu ya benar yang pertama ini. Terus ceritanya kayak gini. Nah, disempurnakan aja kan ada kurang sempurna cerita. Si Farhan kalau nggak salah itu ya. Tapi itu pun kan nggak bisa diterima logika itu. Ya, aku nyatakan Tuhan kita berbeda itu. Akhirnya dia percaya. Tapi di ujung lain itu percaya baru keluarkan anaknya si Kain. Tunggu percaya dulu dia. Benar, dia segitu benar. Berarti anaknya tingginya kira-kira berapa? Oh, nggak bisa bro, ya kira-kira aja. Langsung kontak. Enggak, pastilah tingginya nggak jauh dari bapaknya lah. Kalau katanya tambah lama tambah turun ya 20 meter lah. Ya kan mempersembahkan domba. Iya. Jadi waktu si Abil mempersembahkan domba mana? Domba setinggi apa itu? Iya. Kalau dombanya kalau tinggi sekarang ya setengah meter tingginya. Terus megangnya gimana itu? Iya. Motongnya gimana? Ada fosilnya enggak? Enggak. Motongnya pakai apa? Berarti kurang ajar tuh si Kain si Abil itu. Masa ngasih korban kecil segitu? Iya. Gitu? Terus nyusunnya pakai batu apa dia? Dibakarnya. Ibaratnya apa ya? Kalau kita tuh megang katak. Bukan. Katak tinggi kebesaran loh. Ya katak. Megang kutu ayam itu. Tapi kok nggak jalan nih cara berpikirnya Munir ini. Heran aku. Namanya sesat. Iya. Orang sesat kan nggak tahu kalau dia berdosa. Parah. Kalau aku sih nggak terlalu kau percaya nggak ya udah percaya. Kalau nggak percaya ini berarti salah ya. Udah nyatakan salah ya udah. Kalau udah salah kau nyatakan ini hadis salah ya sudah dibuang berarti ya sampah ya udah. Ada nggak orang Islam orang yang ustadz-ustadznya deh yang menyangkal tingginya si Adam itu tidak ada hampir 30? Tidak ada. Semua ustadz kau ketik Adam lah. Tinggi Adam. Iya. Itu semua melakukan itu karena hadisnya nggak ada yang nyangkal ya. Ada. Makanya kalau Buya Syukur juga dia bingung tuh ya. Dia bilang murtad untuk itu boleh. Iya. Murtad itu dibagi-bagi ya, nggak murtad total. Iya. Mana ada kayak gitu ya, murtad lah. Lalu kalau syahadat lagi percaya lagi. Maksudnya kayak gitu. Buya Syukur juga bingung tuh. Kalau murtad oke, murtad untuk itu. Tapi kalau dia udah syahadat lagi, percaya lagi untuk itu. Kan gitu kan? Kalau murtad syahadat lagi kan gitu kan? Jadi kayak anak kecil kan, bentar-bentar berkelahi, bentar-bentar berkawan.
kalau kita artikan tuh sama si Buya Syakur itu, dia pasti ngomong murtad ya murtad untuk semuanya, ya kan? Harusnya gitu. Tapi kan kalau setengah-setengah gitu kan lucu gitu. Dia sendiri bingung. Kalau murtad semuanya nanti ya lu nggak percaya sama Muhammad gitu, nggak percaya sama Allah lagi gitu. Ujung-ujungnya kan begitu. Harusnya kalau dia misalnya udah murtad nih, lalu dia kembali lagi ngucapin 2 kalimat syahadat, lah berarti dia percaya lagi dengan itu kan gitu. Susah gitu. Nggak bisa, nggak konsisten. Menyangkal iman aja boleh kok. Karena menurut Munir kan hanya di mulut. Hati kan Allah tahu saya itu sedang takiyah apa enggak. Membela Allah, membela Allah. Iya, aku heran ya, mereka tuh bisa bilang membela agama, membela Allah. Sejauh apa ya mereka mengerti tentang Allah dan agama itu gitu. Masa agama perlu dibela gitu? Padahal Allah yang harus membela. Karena dia yang maha kuasa. Masa dia nggak berkuasa? Lucunya gini lagi, ada pemikiran baru. Allah itu kan sudah di Mekah, di Ka'bah, di tanah Arab. Benar nggak? Oh, Allah bukan orang Arab. Bukan. Nanti kan palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram kan. Karena di situ dia kan, di Ka'bah itu kan. Kenapa orang Indonesia ini mencaci maki Arab sekarang yang bangunannya mewah, besar-besar, merayain Natal, ada pantai, ada bikini, diskotik, gitu. Dan Allah ada di situ. Tapi orang Indonesia ini yang mereka ini menghujat orang Arab. Harusnya bukan tanah suci lagi ya. Iya, dihujat, orang-orang Arab dihujat. Oh iya. Pertanyaannya gini, kalau memang Allah sudah ada di Mekah, apakah Allah memberkati orang Arab? Pertanyaannya itu. Kalau Allah tidak memberkati orang Arab, ngapain dia pindah ke Arab? Sedangkan orang Arab sekarang dicaci maki oleh Islam Indonesia ini. Karena apa? Budaya Arab sudah mengerikan, sudah masuk kafir-kafir, budaya kafir sudah masuk di situ semua. Diskotik, minuman alkohol, penari telanjang, acara Natal, acara ini. Orang yang Islam itu, orang yang azan itu tidak sholat. Iya, tapi kalian kan mengutuk orang Arab. Enggak, orang azan itu, orang Islam yang azan itu. Suaramu nggak ada. Orang Islam yang azan itu tidak sholat. Nggak dengar aku. Jadi itu nih, bener enggak orang Indonesia sudah mencaci maki orang Arab karena dibikin seperti itu. Ada pohon Natal di sana. Pohon Natal kan haram. Pohon aja bisa haram ya. Diskotik gitu. Ada, itu klub malam ada. Kalau diskotik oke lah haram gitu. Ini pohon bisa haram. Diganti aja deh, jadi pohon korma. Pohon Natalnya jadi pohon korma gitu kan. Pas dililit lampu langsung haram. Lucu makanya, nggak tahu lah kalian lah itu. Bertengkar lah kalian sama orang Arab. Intinya Allah ada di Ka'bah. Ya. Benden, kenapa Islam itu ada yang membakar gereja? Bukan Islam sih sebenarnya. Kenapa orang nggak salah itu? Kenapa ada orang membakar gereja? Itu memang karena kata Yesus. Muridnya aja disuruh jangan keluar dari bangsa Israel. Memang disuruh keluar dari bangsa Israel muridnya untuk memberitakan ke bangsa-bangsa lain. Jangan kau menyimpang dari jalan. Iya. Jadi gini Pak Munir ya, kamu kan punya anak. Nak, jangan makan cabai, itu pedas. Tapi anakmu itu setelah besar, akhirnya dia bilang, nak makan ini vitamin. Kau bilang kan?
Enggak kok, banyak orang yang obat aku bukan cabai. Enggak, cabai pedas banget. Obat aku. Iya, kalau anak kecil, tapi kalau udah besar enak itu sambal dikasih. Malah aku dicari. Jadi artinya Pak Munir, kau punya nalar itu terlalu cetek. Itu aja. Biasa kok itu. Pak Domba, pernah nggak seperti yang kuceritakan tadi Pak Dom? Pernah. Nah, waktu kecil anak itu kan kita larang, jangan makan ini nak pedas gitu kan. Tapi kalau sudah besar, nak taruh ini nak enak. Nah, kayak gitulah Pak Munir. Tapi kalau kebanyakan mati juga, sakit perut. Kok mati sih? Mati keenakan. Mati sakit perut lah. Nah, jadi mau kentut aku bener kata-katamu itu. Aku pernah lihat rumah makan apa tuh ya, sambal apa gitu. Ada 27 macam sambal itu. Model. Iya, kalau udah dewasa ya pasti bisa kuliner sambal. Tapi kalau anak kecil kuliner sambal ada enggak? Enggak ada lah. Hanya Pak Munir masih kecil dikasih cabai. Jadi gitu Bang, kalau nggak diperintahkan jangan kau lakukan. Iya kan, kemudian kan diperintahkan Yesus juga. Mana ada perintahnya, nyanyilah di hari Minggu. Loh, kan kau bodoh kali. Ada loh Yesus bernyanyi loh. Ada Yesus bernyanyi. Ya, dia setelah menyanyi, mereka bernyanyi, mereka pergi, ada berangkat kemana gitu. Ada ayat itu. Kan nggak diperintah.